Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Rojak. Alhamdulillah sehat. Ini dari LBH Ansor Provinsi Banten ya. Betul, betul, betul. Maaf, ini dengan siapa? Ini Taufik Hidayat dari media. Oh ya. Gimana? Jadi gini Kang Rojak, mau minta tanggapannya dari LBH Ansor kaitannya soal penangkapan Mahesa pada Sabtu 12 Juli kemarin oleh Polda Banten. Nah, ini kan kaitannya mengancam terus menghina para ulama-ulama khususnya di Nahdlatul Ulama ya. Di antaranya ada Abuya Uci, ada Ki Jundan, dan yang paling ramai sekarang ini adalah menyerang sosok Kiai Haji Matin Sarpawi dengan kalimat kalimatnya lacak dan rungkadin. Nah, ini menurut LBH Ansor Provinsi Banten gimana pendapatnya? Ya, terima kasih nih dari teman-teman media. Perihal memang adanya dalam berseliweran di media sosial ya, baik di TikTok maupun di IG atas nama tersebut. Memang kami pun juga pada saat melakukan kajian ada sebuah keresahan. Namun tanggapan dari kami selaku tim dari LBH PW Ansor dengan statement-statement yang merujuk kepada penyerangan secara pribadi, penyerangan dan kehormatan seseorang itu, saya pikir itu masyarakat Banten cerdas lah ya. Sudah cerdas lah, masyarakat Banten sudah cerdas, sudah bisa bijak dalam bermedia sosial, penilaian keterkaitan apakah itu memang natural ataupun memang ada ujaran-ujaran kebencian. Sehingga kami sebagai masyarakat Banten yang menakodai Ketua LBW Ansor ya simpati atas kejadian ini terhadap atas nama Saifuddin alias Mahesa tersebut. Ya, Saifuddin alias masyarakat Banten, ya sudah bisa melek medsos lah. Saya simpatik lah ya adanya kejadian atau insiden ini terhadap atas nama akun Saifuddin Mahesa. Jadi penangkapan oleh Polda ini menurut LBH Ansor gimana nih? Ya, jadi sebagai penegak hukum memang lazimnya atau idealnya harus menegakkan ketika memang secara perundang-undangan, secara peraturan-peraturan yang harus ditegakkan. Ketika memang itu unsur masuk, ya kami memberikan kepercayaan penuh terhadap kepolisian Republik Indonesia, khususnya polisi daerah Banten ya. Iya. Jadi kewenangan kepolisian ketika menggunakan kewenangannya tersebut itu ya sudah bijak dan arif lah melihat bahwa apakah ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana keterkaitan penyerangan, keterkaitan provokator, keterkaitan ujaran kebencian, sehingga saya melihat ya karena memang ini secara person to person yang diserang bahkan termasuk ke lembaga, ya memang sebagai warga negara Indonesia yang baik tidak lagi berbicara untuk perlindungan hukumnya melaporkan. Oke, selain itu juga Kang Rojak selaku di kepengurusan Ansor ya beberapa kali speak up Saifuddin alias Mahesa ini di akun medsosnya itu kan pernah ya kita tunggu kata dia, kita tunggu orang-orang yang pakai baju Ansor maupun Banser ditunggu di rumah. Nah, ini reaksi dari Ansor kayak gimana sih gitu ketika ada selain menghina atau menyerang para kiai ya yang di Banten? Iya, terima kasih. Jadi kalau dari Ansor Banser ketika melihat speak up di dalam media sosialnya Saifuddin alias Mahesa tersebut, seperti biasanya ya, kalau Ansor Banser itu kalau dibuat
ejekan, dibuat kebencian, bahkan didorong narasinya provokatif, ya Ansor Banser lebih bersikap tabayun, lebih bersikap tawadu karena memang diajarkan oleh kiai-kiai kita untuk apabila memang ada kritik ya nggak jadi masalah dan tidak dipermasalahkan selama masih membangun. Tapi jika memang di luar dari kritik untuk yang membangun terhadap Ansor Banser, ya kita juga punya batasan mungkin ya, bisa menjadi garda terdepan keterkaitan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum, tidak ada yang mengatakan bahwa tidak ada peraturan dan perundang-undang yang diatur oleh negara Indonesia tersebut. Kemudian yang kedua, apabila kiai, lah ini masalahnya di kiai, Pak Media. Iya. Kiai kita ini kan dilahirkan oleh para masahi yang jelas dalam nasab, dalam sanad. Ini yang kadang kita juga di luar dari keterbatasan Ansor Banser ketika memang Ansor Bansernya nggak jadi masalah, tapi kalau sudah menyentuh para kiai-kiai, para guru-guru kami, termasuk para masai ya, kita pun juga saat itu mau mengambil tindakan keterkaitan sudah melampaui batas. Cuman ya lagi-lagi ya, simpatik juga ya kita ketika ada kejadian seperti ini terhadap masyarakat Banten yang masih belum melek media sosial dan belum paham tentang hukum. Itu kira-kira. Ada upaya apa nih dari Ansor untuk menyikapi Mahesa atau Saifuddin ini? Ya tinggal kalau berbicara ngerti agama, ya saya melihat bahwa lazimnya atau harusnya secara syariat ketika memang punya kesalahan secara lisan, ya tinggal bagaimana dari kesalahan-kesalahan lisan itu untuk bisa memperbaiki secara syariat, apalagi ini menyangkut soal konteks agama ya. Iya. Menyangkut nama-nama guru-guru kami, menyangkut nama-nama kiai-kiai kami, sehingga ya kayaknya ajaran agama itu, agama apapun ya, khususnya Islam tidak pernah mengajarkan keterkaitan untuk penyerangan terhadap seseorang, apalagi menyangkut kepada kehormatan, kewibawaan, dan harga diri seseorang. Itulah yang menjadi kenapa saya kembali lagi tegaskan, simpatiklah terhadap masyarakat Banten yang belum paham tentang bagaimana sih baik secara syariat maupun secara negara gitu, hukumnya. Itu kira-kira. Selanjutnya ini kalau menurut LBH Ansor ini kan di beberapa apa ya, opini yang berkembang saat ini bahwa dengan ditangkapnya Mahesa itu dianggap sebagai pembungkaman aktivis. Nah ini gimana sih gitu? Maksudnya kalau menurut Pak Rojak ini ya, gimana? Ya, selaku Ketua LBH Ansor, ini tidak melihat secara demokrasi yang harus bebas, liar terhadap apa yang harus disampaikan terhadap seseorang. Namun ini melihatnya dari Ketua LBH Ansor saya sendiri bahwa ini bukan lagi berbicara pembungkaman, pembebasan pendapat atau pembebasan bicara ya. Ini menjelas ada jejak digital yang tidak bisa ditolerir, mana itu konteks pembebasan cara menyampaikan pendapat, pembebasan secara kritikan, tapi ini memang penyerangan jelas lah itu. Artinya itu bisa melihat dalam konteks pembungkamannya di mana. Saya pikir itu keliru lah ketika memang ada tanggapan bahwa ini dibungkam pembebasan secara demokrasi terhadap, kalau sebatas hanya kritik mungkin tidak sampai ranah hukum mungkin ya. Dari kami pun juga pasti bisa menelaah dan menganalisa. Karena memang sebelum bergerak juga kami pun juga tadi di awal perlu tabayun, ketika memang kritiknya sifatnya membangun, kami pun juga sangat tenang. Tapi apabila kritiknya sudah berbicara di luar konteks untuk kritik membangun, ya itu lain lagi. Ada peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berarti keliru itu ya kalau soal pembungkaman itu ya? Keliru, sangat keliru lah. Artinya bisa melek lah, bisa cerdas lah, melihat dari jejak digital yang terang benderang gitu ya.
Apabila kita cermati, apabila kita telaah, mana sih yang konteks pembungkamannya, apakah bukan penyerangan secara pribadi, apakah itu menyangkut soal tentang kebijakan, masih oke mungkin dari Ketua LBH Ansor melihatnya. Tapi kalau bukan dari konteks kritikannya kebijakan, Iya. di luar itu sudah keliru saya pikir itu. Oke, terakhir Pak Rojak, Baik. terakhir ini kan soal aktivitas di media sosial ya. Ada pesan atau gimana gitu buat masyarakat soal pentingnya menggunakan media sosial yang sampai hari ini ketika yang ngelihat kasus Mahesa ini kan bermula dari media sosial ya aktivitas. Nah, ini seperti apa gitu menurut LBH Ansor? Betul. Ya, harapannya dari LBH Ansor ya, mungkin terakhir, bagaimana kita sebagai masyarakat Banten sudah bisa cerdas dalam menggunakan media sosial. Jadi jika memang sumbernya itu yang resmi baik dari IG maupun TikTok, ya mohon disimak dulu, mohon dicermati dulu, mohon dipelajari dulu, ya jangan sampai tidak disaring lah, langsung sharing, ya. Sehingga ini membuat sebuah kegaduhan. Jadi kalau memang dari media sosial bersumber dari situ, ya lebih baik ya masyarakat Banten juga bisa mencermati, bisa menelaah dan mempelajari terlebih dahulu. Jangan asal-asalan lah. Dan mudah-mudahan dengan adanya yang kita sering mendengar bonus demografi yang point of zero itu ya. Iya. Itu masyarakat-masyarakat yang bisa melek secara media sosial. Mungkin saja sebagian dari masyarakat Banten yang belum melek melek kepada media sosial, ya kami berharap untuk bagaimana bisa cerdas ketika mendapatkan sumber dari media sosial, disimak dulu, dipelajari dulu, telah dulu. Jadi ya nggak langsung coba untuk bisa dibagikan kepada baik grup maupun kepada person to person. Aja harapannya ya masyarakat Banten harus cerdas lah dalam bermedia sosial, dan ini terakhirlah, jangan sampai lagi ada yang dipenjara, jangan lagi yang berhadapan dengan proses hukum gara-gara memanfaatkan media yang harusnya bisa sifatnya kebaikan namun penegatifan. Itu kira-kira mungkin Pak Taufik. Oke, terima kasih Pak Rojak. Kayaknya cukup itu aja. Sama-sama Pak Taufik. Sama-sama Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Sehat-sehat Pak Taufik. Sama-sama siap. Ya, siap. Mohon maaf nih mengganggu waktunya Pak Rojak ya. Sama-sama Pak Taufik. Terima kasih. Sehat-sehat Pak Taufik. Sukses selalu. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.